Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah Melinda dengan NIM 190521100089. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Kota Bima, tepatnya di pabrik tahu Penatoi milik Pak Slamet. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, di mana sih Kota Bima? Kota Bima berada di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki luas wilayah sekitar 222,25 km persegi dan terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu Rasanai Barat, Rasanai Timur, Asakota, Punda, dan Raba. Penatoi sendiri merupakan salah satu dari kelurahan di Kecamatan Punda. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pabrik tahu milik Pak Slamet, saya akan memperkenalkan 4 metode untuk menganalisis seberapa penting sih adanya pabrik tahu bagi penduduk di sekitar. Metode pertama adalah social mapping. Social mapping bertujuan untuk mengamati pola interaksi antara para pekerja di pabrik tahu. Lokasi pabrik ini berada di dalam gang yang dekat dengan SMA 4 Kota Bima. Pabrik ini sendiri berdiri dan mulai dioperasionalkan di tahun 2017. Hingga saat ini pekerjanya berjumlah 8 orang dengan 2 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Para pekerjanya merupakan orang yang berada di sekitar pabrik. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi 500-100 bungkus tahu. Hasil produksi tahu sudah dalam keadaan digoreng dan dikemas dengan plastik. Metode yang kedua adalah diagram Venn. Diagram Venn adalah metode yang bertujuan untuk menentukan tipologi sosial atau pola relasi guna melihat prioritas dan masalah real di pabrik tahu Penatoi milik Pak Slamet. Saya gambarkan dengan bentuk diagram Venn yang semakin besar lingkarannya, maka masalah yang dihadapi adalah masalah-masalah yang utama. Yang pertama adalah masalah pemasaran atau penjualan. Sejauh ini, pemasaran dirasa belum optimal. Karena meskipun pabrik ini telah memiliki pelanggan setia, tetap dibutuhkan pasar yang lebih luas untuk memasarkan hasil tahu-tahu di sini. Yang kedua, ada persaingan industri. Untuk diketahui sebelumnya bahwa Penatoi merupakan kelurahan dengan pabrik tahu Hamet yang cukup banyak. Tapi maaf, saya lupa jumlahnya. Keberadaan tahu yang cukup banyak ini tentunya menjadi ajang persaingan satu sama lain. Yang ketiga, adalah stok kedelai yang tidak menentu kuantitasnya. Maksudnya bagaimana? Kondisi di musim penghujan kini yang juga beberapa daerah di Kota Bima dan Kabupaten Bima yang diterjang banjir berdampak pada hasil produksi kedelai, sehingga bahan baku utama terkadang tak selalu mencukupi. Keempat, pengelolaan limbah hasil pembuangan pabrik tahu. Belum memiliki tempat layak sebagai pembuangan limbah. Hal ini berakibat pasti bagi lingkungan sekitar yang tidak tertata dengan bersih dan rapi. Kelima, pandemi COVID-19. Sebetulnya para pekerja pabrik tahu ini mengaku tidak terlalu dipengaruhi oleh situasi pandemik seperti di awal-awal merebaknya kasus corona. Akan tetapi jam operasional pabrik yang dibatasi sesuai aturan pemerintah setempat terkadang membuat hasil dari produksi tahu sendiri juga tidak menentu. Yang ketiga adalah metode food basket. Merupakan metode yang digunakan untuk melihat sebuah pola konsumsi atau menentukan kondisi pekerja dan pabrik tahu. Selama bekerja di pabrik tahu ini, para pekerja menyatakan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari. Selain mereka juga memperoleh tahu hasil produksi yang dapat dibawa pulang masing-masing satu bungkus, para pekerja mengaku dapat memenuhi kebutuhan lainnya seperti kopi, minyak goreng, jajan atau dalam bahasa dunia pengaha, nasi, dan lain-lain. Metode yang terakhir adalah matrix scoring. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui prioritas masalah yang dihadapi oleh pemilik dan pekerja industri. Para pekerja sepakat untuk mengelompokkan beberapa masalah ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, peralatan kerja. Diperlukan peralatan kerja yang lebih prepared bagi pemenuhan produksi tahu agar produksi dapat berjalan lebih lancar. Yang kedua, alat pembersihan sehabis bekerja. Diharapkan agar pabrik menyediakan tempat pembersihan diri dan pembersihan pabrik agar nyaman dalam bekerja seperti masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Selanjutnya, upah atau gaji. Pekerja sepakat mengharapkan adanya bonus atau kenaikan upah jika hasil produksi tahu meningkat. Upah BBM untuk mendistribusikan hasil tahu. Pekerja juga berharap ada upah tambahan guna dialokasikan dalam pendistribusian tahu. Terlepas dari segala permasalahan dan segala hal-hal lain selama bekerja di pabrik tahu, sampai sejauh ini para pekerja mengaku nyaman dan merasa senang. Pun pabrik tahu milik Bapak Slamet telah membantu dan membuat dampak yang baik bagi perekonomian pekerjanya yang juga merupakan orang-orang di sekitar lingkungan pabrik. Nah, gimana nih teman-teman?
Mungkin suatu hari nanti ketika kalian jalan-jalan di Kota Bima, kalian harus mampir di pabrik tahu milik Pak Slamet. Demikian hasil presentasi dan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat terus dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.